Mereka kembali lagi bersama kami di Rikia Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang saham INDY atau Indika Energi. Nah, ini laporan tahunan 2023-nya sudah keluar dari kemarin. Dan ini kita akan lihat apa yang bisa kami temukan ya. Mungkin ada hal unik lainnya yang bisa kami temukan di laporan keuangannya yang tidak ditampilkan di dalam berita ataupun para konten kreator lainnya. Di sini ada direktur utamanya yaitu Muhammad ARP Mangkuningrat. Wah, ini cukup unik namanya. Lalu ada direkturnya yaitu Retina Rosabai. Retina Rosabai. Kantor mereka ada di Mitra Building lantai 3 untuk di Jakarta ya. Ini dia di Mitra Building dan ini tampaknya ini sebenarnya cukup bagus sih sebenarnya menurut kami Indika Energi. Tapi nanti kita lihat sebenarnya kinerjanya itu semakin lama semakin baik atau gimana ya. Ini kita lihat dia di dalam bentuk USD. Nah, terkadang ada beberapa perusahaan yang dia tidak menampilkan nilainya ataupun bagaimana cara membaca keuangannya, apakah dalam bentuk rupiah atau dolar, tapi mereka cantumkan di sini di bawah tanggal dan tahunnya. Ini ada tulisan US dollar. Nah, itu berarti dia US dollar dan biasanya satuan penuh ya. Kalau dia gak ada tambahkan 000, kalau dia ada tambahkan 03 berarti ribuan. Ini aset lancar kita lihat untuk kas dan setara kas dari 1,1 miliar dolar menjadi 400-an juta dolar. Wah, ini berkurang cukup banyak untuk yang kas dan setara kasnya. Untuk total aset lancarnya, ini total aset lancarnya berkurang cukup banyak dari 2 miliaran dolar sekarang menjadi 1,4 miliaran dolar. Jadi dia memang berkurang cukup banyak. Untuk aset tidak lancar ini pun berkurang. Ini aset tidak lancar kita lihat dulu ya. Ada tanaman produktif dan tanaman yang belum menghasilkan. Tanaman produktif, tanaman belum menghasilkan ini sekitar 9 jutaan dolar. 1 jutaan dolar paling 15 miliaran, berarti dikali saja dengan 9-nya paling 140 gitu lah ya. Mungkin 140 miliaran gitu. Lalu di sini ada aset keuangan lainnya yang setelah dikurangi bagiannya jatuh tempo dan 1 tahun kurang lebih 113 juta dolar. Jadi dia meningkat dari 70-an juta dolar menjadi 113 juta dolar. Untuk total asetnya kita langsung saja total asetnya, wah ini sedikit menurun nih. Dari 3,5 miliaran dolar sekarang hanya tersisa 3,1 miliaran dolar. Tapi masih kita jangan ngejudge dulu, kita lihat sebenarnya apakah yang terjadi di dalam perusahaan ini. Nah, apakah hutangnya yang berkurang ataukah ekuitasnya yang berkurang? Liabilitas jangka pendek atau hutang jangka pendek dari 50 jutaan dolar menjadi 58 jutaan dolar. Wah, ini meningkat nih. Utang usaha pihak ketiga dia cukup bagus sih. Dia sudah mulai berkurang dari 336 jutaan dolar sekarang menjadi 273 jutaan dolar. Ini ada total hutang lancarnya sedikit menurun, cukup bagus. Ini ada yang jangka panjang. Total liabilitasnya dia menurun dari 2,2 miliaran dolar sekarang menjadi 1,7 miliaran dolar. Jadi dia kalau kita lihat dari sini dia paling berkurang 500-an juta dolar ya. Tapi nanti kita lihat apakah ekuitasnya itu juga ikut berkurang ataukah bertambah. Jadi ini kita lihat tadi hutangnya. Total hutangnya tadi berkurang paling 500-an juta dolar jika dikali paling kurang lebih 7 triliunan gitu ya, 7 hingga 8 triliunan itu total hutangnya. Dan ini total ekuitasnya. Tadi kan 500-an miliaran, 500-an juta. Ini 340 menjadi 377. Wah, ini tampak ekuitasnya ada meningkat. Jadi tadi kan liabilitasnya menurun. Nah, ini untung saja ekuitasnya meningkat. Tadi hutangnya menurun 500-an juta dolar, sekarang ekuitasnya itu meningkat kurang lebih 30-an juta dolar. Ini masih cukup bagus sih. Pendapatannya sedikit berkurang. Saya bukan sedikit sih, agak banyak ya. Dari 4 miliaran dolar menjadi 3 miliaran dolar. Nah, ini dari 4 miliaran dolar menjadi 3 miliaran dolar. Untuk yang beban pokoknya dia berkurang gak gitu banyak dan laba kotornya itu jadi 500-an juta dolar. Pada tahun lalu mereka bisa mencatatkan 1,4 miliaran dolar. Sekarang itu bahkan tidak sampai 1 miliaran dolar.
Ini di sini dia ada ditampilkan untuk pendapatan investasi. Pendapatan investasi ini meningkat sih dari 9 jutaan dolar menjadi 20 jutaan dolar. Dan bebannya ini agak sedikit berkurang, apalagi amortisasi aset. Ini berkurangnya ini cukup banyak nih. Dan kalau kita lihat memang nggak bisa dipungkiri bahwa pendapatan yang cukup anjlok itu akan sangat memengaruhi. Mengapa? Biasa kan beban pokok itu kalau dia turun nggak bisa langsung gitu banyak, sedangkan kalau penjualan kalau turun bisa langsung gitu banyak. Dan tampaknya ini agak signifikan ya, menjadi hanya sekitar 100-an juta dolar ya. Ini keuntungannya kalau kita lihat 100-an juta dolar. Nah, pada tahun lalu itu bahkan bisa 3-4 kali lipat gitu. Memang penurunan kinerjanya agak cukup sedikit banyak, tapi kita lihat lagi lah ya. Kita agak boleh langsung apa, ini ada penerimaan dari pelanggan 4 miliar dolar menjadi 3 miliar dolar. Pengeluaran kas kepada pemasok ini bahkan berkurang. Nah, jadi tadi kalau kita lihat labanya sudah berkurang, sekarang kepada pemasok juga ikut berkurang. Nah, sudah ngerti lah ya, sudah ngerti apa yang terjadi. Kalau kita lihat dari sini, sebenarnya sebuah perusahaan kalau dia bergerak di tambang batu bara, kita tidak bisa hanya mengatakan labanya itu tergantung dari harga batu bara. Memang untuk mayoritas memang tergantung seperti itu, tapi untuk beberapa dimensi lainnya, kita bisa lihat dari pencapaian mereka melakukan penjualan dalam volumenya lebih banyak. Jadi bukan hanya dari harganya, tapi dari volumenya. Volumenya itu bisa ditingkatkan kalau bisa. Ini komisaris utamanya ada Agus Hasmono, dia itu utama MR Hasadi. Kemudian di sini, nah ini ada mereka tampilkan untuk perusahaan-perusahaan mereka, perusahaan asosiasi. Tapi kami jujur ya, untuk yang laporan tahunan dari Indika Energi ini cukup panjang. Nah, sebenarnya agak panjang ya dibandingkan dengan beberapa perusahaan lainnya. Biasa beberapa perusahaan lainnya itu ada yang di bawah 100-an lembar, ada yang 100-an lembar ke atas, paling sedikit saja mungkin 130, 150. Tapi ada juga perusahaan yang bisa sampai 300-an, 200-an. Nah, itu cukup banyak, cukup panjang, entah apa saja tulisannya yang dibahas di dalam sana. Tapi misalnya kalau ada yang rajin, ingin misalnya bisa mau membaca lebih banyak, lebih detail, bisa juga langsung buka laporan keuangannya. Mungkin saja bisa menemukan ada hal yang berbeda ya. Ini kita lihat kasnya. Kasnya ini dia pegang dalam jumlah mata uang ini cukup banyak sih. Dia ada dolar Amerika Serikat, ada rupiah, dolar Singapura, India, dan lain-lain. Ada dolar Australia juga ya. Dan di sini kita lihat ini banknya ini pun banyak. Bank Suseba, Bank DBS, Bank BRI, Bank Standard Chartered, Atagraha, Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited. Nah, ngeri gak tuh? Banyak kan? Lalu ada Bank Urib Saudara. Ini yang dolar Amerika Serikat. Tapi rata-rata dia sudah menurun ya untuk kasnya. Dan ini ada yang baru nih, mereka baru tahu di United Overseas Bank dulu gak ada yang dalam rekening dolar ya. Sekarang ada 44 jutaan dolar. Kemudian ada JP Morgan juga, mereka udah tahu. Dolar Singapura ada UBS Atagraha, ada DBS Bank, ada Standard Chartered Bank, PT Bank UOB Indonesia. Itu dolar Australia ada Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited. Euro ada BNI, Bank Mandiri, dan lain-lain ya. Ini ada Japan juga, Japan Yen. Ini banyak nih nilai mata uangnya ini ya. Ini mungkin perusahaannya ini sudah menjalin kerjasama ke berbagai negara sehingga ada menyimpan cukup banyak mata uang. Karena setahu kami paling perusahaan itu kalau dia pegang mata uang asing rata-rata kalau nggak USD, SGD lah, SGD Singapura dolar, kalau nggak AUD. Dan ini bisa sampai banyak ya tadi ya. Ini ada deposito berjangka. Mereka telah simpan dalam bentuk rupiah, dolar Amerika Serikat, bahkan dolar Australia. Sangat jarang ditemukan sebuah perusahaan simpan deposito dalam bentuk dolar Australia. Tapi kalau kita lihat di sini ada di The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited. Nah, itu mereka tahu kurang lebih sekitar 33.000 dolar. Nah, 33.000 dolar
Dia agak sedikit meningkat ya. Kalau kita lihat nilainya tingkat bunga deposito. Nah, sebenarnya kalau kita lihat tingkat bunga deposito itu bukan berarti dia itu kecil. Kan misalnya kalau USD kita dapat suku bunga cuma 0, berapa persen. Kalau di rupiah kan yang di rupiah dapat 4%, 3% gitu. Itu bukan berarti lebih kecil, tapi itu karena kita lihat kursnya juga. Karena setahu kami ada mata uang yang bisa devaluasi, bisa revaluasi dan lain-lain. Berdasarkan pelanggan kita lihat ini penjualannya ya. Penjualannya ini tampaknya rata-rata anjlok. Untuk yang batu bara luar negeri, dalam negeri semua rata-rata anjlok. Yang bahkan perdagangan luar negeri dulu ada, sekarang nggak ada. Tapi itu untuk yang lainnya. Ini yang pihak ketiga. Lalu berdasarkan mata uang, memang sebenarnya rata-rata anjlok ya. Kalau tidak anjlok, tidak mungkin pendapatannya itu bisa berkurang. Ini piutang lain-lain. Berdasarkan pelanggan pihak berelasi cukup banyak loh. Berarti semua rata-rata mungkin dari pihak berelasi ya. Kita lihat saja bahkan 20 jutaan dolar. 20 jutaan dolar dari 23 jutaan dolar sebenarnya bukan berarti apa, cuman ini jumlahnya sudah agak banyak jika dibandingkan dengan pihak ketiga. Pihak ketiga kalau kita lihat hanya sekitar 11 jutaan dolar. Sedangkan kalau piutang yang pihak berelasi bahkan mencapai 20 jutaan dolar. 20 jutaan dolar itu bahkan hampir 2 kali lipat dari yang pihak ketiga ya. Ini persediaannya pun menurun. Bahan bakarnya menurun. Nah, bauksit oke lah meningkat, lainnya menurun. Kemudian batu bara menurun. Kendaraan bermotor cukup banyak. Mengapa ya persediaan kendaraan bermotor melonjak cukup banyak menjadi 9 jutaan dolar? Kalau dikali itu 1 jutaan dolar, anggap saja 15 miliaran, paling 130 hingga 140 miliaran untuk sepeda motor saja. Bisa ya? Apa tadi saya lihat? Tidak mungkin ya. Tidak mungkin saya lihat. Nah, ini ada Kaliandra. Kaliandra kita lihat. Nah, tanaman produktif, tanaman bermenghasilkan. Mereka ada penambahan. Nah, di sini nih kita perlu lihat sebenarnya Kaliandra itu yang gimana. Mungkin ada yang belum pernah dengar Kaliandra, tapi setahu kami ya, untuk beberapa perusahaan mereka itu lebih pilih sawit atau karet dan yang lainnya. Tapi ini Kaliandra agak cukup berbeda. Kaliandra itu kalau tidak salah sejenis bunga-bunga gitu, tapi dia tanamannya itu bisa menghasilkan pupuk. Nah, itu biasa digunakan untuk pupuk kalau tidak salah terdapat batangnya ya. Nah, itu pokoknya bisa digunakan untuk pemrosesan menjadi pupuk dan yang lainnya. Ini ada uang muka dan aset tidak lainnya. Investasi saham. Wah, ini dulu gak ada di Safe for Good SAS. Sekarang ada 1,1 juta dolar. Mereka invest di sana dan ada beberapa perusahaan lain tadi. Ini ada aset tetapnya, bisa dilihat di sini, property, plant and equipments. Ini aset lain bisa dilihat ya. Ada apa ini? Kapsi, ada lain-lain. Kalau yang ini kita lihat ini ada pinjaman jangka panjang, biaya masih harus dibayar. Ada gaji, insentif, dan bonus karyawan. Ini agak sedikit berkurang. Ada penambahan yang baru, PNBP bagian pemerintah pusat dan daerah. Ini kok jadi ada ya? Sekitar 27 jutaan dolar. Padahal sebelumnya gak ada. Oh, ini saya nggak bisa dibilang juga karena ini biaya masih harus dibayar. Berarti ada yang masih harus dibayar. Mungkin untuk yang tahun lalu dia sudah dibayar, jadi gak dimasukkan di akun biaya yang masih harus dibayar. Ini ada kompetisi dan lain-lain, kita lihat di sini. Tapi sebenarnya menurut kami jujur ya, untuk sebuah perusahaan
dia yang laporan keuangannya itu cukup panjang, biasa dia bahas secara detail. Biasa bahas secara detail, jadi harus agak rajin membacanya ya. Ini ada modal saham and saham treasury bond, ada stok itu. PT Indika Inti Investindo 37%-an untuk kepemilikan. Nah, ini pendapatannya. Pendapatan paling banyak dari BP Berau, kemudian ada PT Exxon Mobil Indonesia, ada PT Pertamina Hulu Rokan, ada CSTS Joint Operation ya. Dulu ada sama PT Riau Andalan Pulp and Paper, tapi sekarang sudah gak ada. Lalu ada subjumlah ini agak sedikit berkurang. Tapi yang seperti kita bilang, dia memang agak sedikit berkurang ya. Lalu ada penjualan batu bara dia memang berkurang. Nanti pendapatan kontrak dan jasa dia berkurang. Untuk penjualan batu bara juga ikut berkurang. Tapi semoga untuk yang tahun depannya bisa lebih baik ya. Sebenarnya bagus sih. Kalau setiap perusahaan di Indonesia itu dia semakin baik tiap tahun. Nah, harga saham bisa meningkat. Harga saham meningkat, IHSG market cap-nya kan bisa meningkat. Itu tentunya juga akan menarik investor-investor muda untuk mulai berinvestasi di saham. Karena kalau kita lihat ya, kebanyakan saat ini orang berinvestasi di kripto ya. Kebanyakan di kripto saja. Nanti menurut kami semua sama saja sih investasi, yang penting bisa cuan aja lah, mau kripto, mau saham, mau apa-apa, yang penting bisa cuan aja, nggak perlu tahu apa ya. Ini ada Ventura Digital bisnis hijau. Bisnis hijau mereka menghasilkan pendapatan yang cukup banyak, dari 9 jutaan menjadi 11 jutanya. Nampaknya memang untuk yang bisnis hijau ini memiliki prospek ke depannya. Dan setahu kami untuk yang green untuk yang karbon, bisnis karbon apa-apa gitu, kayaknya Saratoga juga sudah mulai masuk ya. Ini pendapatan investasi. Paling banyak mereka dapat dari jasa giro dan lain-lain, kemudian deposito berjangka. Lalu ada investasi pada pihak ketiga, dulu gak ada, sekarang jadi ada. Wah, ini tampaknya uangnya sudah cukup banyak, sudah berinvestasi di pihak ketiga, dan tampaknya sudah menghasilkan keuntungan ya. Tapi nggak tahu lah ya, entah menghasilkan keuntungan atau gimana. Ini keuntungan pelepasan aset tetap. Wah, 9 juta dolar. 9 juta dolar. Ini laporan keuangannya memang agak cukup panjang. Kalau kita lihat dari sini, ini semua tulisan-tulisan semua. Di kiri bahasa Indonesia, di sebelah kanan bahasa Inggris. Nah, ini dia ada sebutkan, tapi mungkin dia segmennya itu terlalu banyak. Mereka ada sebutkan untuk yang jasa energi, SDM, infrastruktur, and logistik and infrastruktur, mineral, ada bisnis hijau. Bisnis hijau. Nah, ini bisnis hijau yang tadi kita bilang sampai mengalami peningkatan. Entah karena cukup bagus atau gimana, nggak tahu ya. Tapi ini ada Ventura Digital juga. Nah, yang pertama paling banyak itu dari sumber daya energi, lalu ada jasa energi. Yang ketiga itu logistik dan infrastruktur, dan keempat mereka dapat dari bisnis hijau. Bahkan bisnis hijau menempati urutan keempat loh. Dari beberapa segmen-segmen yang ada di Indika Energi ini. Dan entah kemungkinan bisa lebih banyak atau gimana, karena beberapa segmen kita lihat mungkin agak menurun, tapi bisnis hijau dia meningkat. Maka itu saya dan kami sekian, dan terima kasih saya investasi.